Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Auredeviani dari kelas 12 Aristoteles absen 16. Jadi di sini saya akan membahas mengenai insecure. Pasti teman-teman pernah nggak sih mendengar kata insecure? Nah, insecure itu apa sih? Insecure menurut Abraham Maslow adalah keadaan di mana seseorang merasa dirinya tidak aman, menganggap dunia adalah sebuah hutan menyeramkan, dan kebanyakan manusia berbahaya dan egois. Mereka berusaha mendapatkan perasaan secure atau aman dengan berbagai cara. Secure itu pasti pernah dirasakan seseorang. Nah, baik itu masih remaja atau udah dewasa gitu, itu pasti pernah lah merasa insecure. Apalagi pas kita masih remaja ya, kayak sekarang ini, pasti pernah lah merasa insecure karena fisik, semisal insecure kayak merasa dirinya nggak secantik orang lain, merasa tinggi badannya nggak setinggi orang lain, merasa dirinya tidak sepintar orang lain, merasa kok aku nggak jago sih, kok aku nggak kayak dia sih, ya jadi kayak gitu. Atau merasa kayak tertinggal gitu sama teman-temannya. Pasti teman-teman pernah kan merasa seperti itu. Insecure itu tidak baik ya teman-teman, apalagi kalau insecure secara terus-menerus gitu. Nah, pasti sebab itu ada akibat kan, pasti insecure itu nggak datang tiba-tiba. Nah, di sini saya akan membahas apa sih penyebab insecure. Jadi, insecure itu bisa disebabkan karena dari dalam diri kita atau lingkungan sekitar. Dari dalam diri itu disebabkan karena merasa nggak berharga, nggak pede, atau pengalaman masa lalu, terus kayak trauma gitu, pernah gagal, terus meragukan kemampuan dirinya sendiri gitu, merasa dirinya tidak cukup baik, terus juga kayak sering pasti ini gagal deh, kayak itu bisa menyebabkan insecure ya teman-teman. Ya, ada juga insecure yang disebabkan oleh lingkungan sekitar, jadi bukan karena diri sendiri, tapi karena lingkungan sekitar. Apa aja? Semisal nih, kalau semisal di sekolah ya, dibully, jadiin bahan candaan, tekanan dari guru atau tekanan dari orang tua, terus juga ekspektasi orang tua atau perasaan tertinggal dari teman-temannya. Nah, apalagi yang remaja itu kan pasti berkaitan erat sama media sosial kan, kayak pasti kalau megang HP ya bukannya media sosial kan. Nah, media sosial itu kan sering banget itu ya sama remaja gitu, kayak nggak bisa terpisahkan dari remaja. Otomatis itu juga memiliki pengaruh besar ya. Jadi apa hubungan media sosial dengan insecure? Emang ada hubungannya? Kok bisa? Jadi insecure itu bisa aja disebabkan oleh media sosial. Nah, di media sosial itu kan orang-orang pasti mengunggah unggahan itu yang terlihat sempurna ya, pasti kan kehidupannya kayak tampak sempurna gitu. Terus juga seseorang berarti kan melihatnya itu kehidupan yang versi sempurna. Nah, biasanya orang-orang itu kayak melakukan perbandingan, itu kayak bandingin dirinya sendiri sama apa yang ada di media sosial gitu loh. Kayak misal di media sosial itu ada orang yang cantik, terus pintar, terus kayak pas langsung biasanya langsung bandingin sama dirinya sendiri, kok nggak cantik, aku nggak kayak dia sih gitu, kayak ada bandingin diri sendiri sama yang ada di media sosial. Padahal realitanya belum tentu kayak gitu loh teman-teman. Dan bisa aja di media sosial itu kan pasti yang diunggah itu yang apa ya, validasi. Media sosial juga bisa menjadi ketergantungan validasi eksternal gitu, kayak lewat like, komen, terus jumlah pengikut,
semisal pas dia mengunggah postingan terus like-nya nggak sebanyak itu atau komennya nggak sebanyak itu, tuh kayak merasa emang aku nggak secantik itu ya, emang kenapa sih kok yang like dikit banget. Bisa aja kan merasa seperti itu, atau jumlah pengikutnya semisal dikit terus kayak merasa kok jumlah pengikutku dikit, emang aku nggak secantik itu kan, bisa aja seperti itu ya teman-teman. Terus juga media sosial itu bisa menjadi ruang bullying. Hah, kok bisa? Padahal itu kan media sosial. Paparan media sosial yang menunjukkan gaya keberhasilan, terus kayak gaya hidup, itu kan bisa bikin seorang merasa kayak ternyata aku belum seberhasil dia, ternyata aku gak kayak dia itu. Tuh